Tapi memang jiwanya begitu, jiwanya memang sudah teroris Pak, orang Indonesia ini Pak. Indonesia itu Pak, mudah teroris, korupsi, terus apalagi hoax, senangnya dibohong-bohongin. Hidupnya dari hoax. Tadi pagi kan kita bahas sama, tadi sore kan kita bahas dengan Pak Ponto. Memang cari nafkahnya dari hoax. Maaf kata ya, saudara ya, nggak usah dimaafin juga sih sebenarnya. Iya sih, nggak usah. Agamanya juga agama hoax kok Pak. Itu iya kan? dia Pak. Agamanya agama hoax, kitabnya kitab hoax. Tiap hari mereka teriaknya apa? Allah hoax, Allah hoax, Allah hoax, Pak. Ya. Jadi memang ya, kita kalau lihat Alkitab itu ceritanya memang luar biasa, bagus sekali untuk orang Israel. Tapi kenyataannya di lapangan mereka terus, ya kan, mendapat perlakuan-perlakuan yang nggak bagus. Sehingga kita mau lihat lagi dari segi Alkitab, semua peristiwa-peristiwa di sana sudah kita baca, kita ingat bagaimana bangsa Israel itu sejak Abraham sampai Musa, terus sampai ke sini itu membawa satu misi yang sangat berguna bagi dunia. Tetapi yang namanya kehidupan ini pasti di mana-mana itu iblis selalu ingin merusak. Nah, Hamas ini sebenarnya memang ditaruh oleh kuasa kegelapan itu untuk membatalkan membatalkan keinginan-keinginan Tuhan bagi Bani Yakub ya, orang bilang Bani Yakub itu kan Bani Israel. Jadi akhirnya sekarang kita bisa melihat bagaimana Israel itu selalu diperlakukan tidak jujur, diperlakukan tidak baik oleh sekelompok penjahat yang bernama Hamas. Saya waktu ke sana itu saya di Yerusalem sendiri, ketika kita hadir di makamnya Daud, Raja Daud, itu ada seorang rabai memberikan satu tulisan. Dia tanya, oh dari Indonesia ya? Saya kan sebenarnya paspornya USA, tapi karena dia dengar, oh dari Indonesia, iya saya Indonesia. Terus dia kasih ini catatan, dia berdoa untuk Indonesia loh, luar biasa. Jadi ini ada sama saya selalu pegang, yang pada isinya mereka itu menginginkan sebagai manusia itu agar jangan menyakiti makhluk apapun atau manusia apapun. Karena apabila kami menyakiti salah satu ciptaanmu, pasti ada hukuman dan kehancuran. Itu Pak Paul mungkin ngerti ya, Hasim ya. Hasim itu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Islam itu. Tapi beda ya Pak. Jadi mereka itu benar-benar fokus juga loh ke bangsa kita loh, karena mereka lihat betapa orang-orang turis datang, banyak orang Indonesia, sampai tour guide itu banyak yang fasih bahasa Indonesia. Jadi disinilah kita lihat ya bahwa Hamas ini memang saya pikir sudah saatnya mereka nggak ada lagi di Gaza itu loh. Karena biar bagaimana akan menghambat cita-cita bangsa Israel supaya mereka dibebaskan dari teror. Dan kita lihat sampai sebelum Sabat Jumat, apakah urusan Gaza sudah bisa diselesaikan oleh Israel atau masih berlanjut? Ya itu otomatis. Tapi yang jelas bahwa dunia sekarang, Eropa juga udah mulai sadar ya, bahwa kita mengasihi mereka, ya kan, menolong Palestina, tetapi justru balasannya itu
yaitu tidak sesuai dengan keinginan bangsa Eropa. Kamu harus hidup berdampingan, damai, ya kan, saling tolong menolong. Karena terus terang Israel sangat-sangat sangat-sangat baik kepada orang Palestina. 100.000 ya Pak Pol, kurang lebih ya, orang pekerja Palestina di Israel ya Pak Pol. Ya. Iya kan, ratusan ribu. Baru terus semua Tapi yang dari Gaza sekarang dikurangi sudah lebih dari 70% Pak yang dari Gaza. Yang dari West Bank masih, yang dari Gaza dikurangin karena sejak operasi Protective Edge itu Pak, banyak dikurangi. Sekarang cuma tinggal 25% saja, sehingga sekarang di Gaza memang terjadi pengangguran yang luar biasa Pak. Iya Pak, siapa yang mau ini loh Pak? Iya, mempekerjakan teroris, takut mereka bawa pistol, membawa, iya, bisa-bisa kelibat-libat mereka. Nggak ada yang berani. Iya Pak Paul. Terus kedua, saya pikir begini ya, kan kita memilih teman itu kan dengan pola pikir kita sama ya Pak. Artinya satu hobi mungkin, sama-sama enak lah memilih teman. Tetapi ini orang Indonesia, terutama Jokowi segala, kok memilih teman tuh preman gitu loh Pak, yang saya nggak habis pikir. Iya kan? Ya, kita berteman dengan orang yang setipe dengan kita Pak. Iya, ini kok Indonesia berarti memang jiwanya begitu, jiwanya memang mudah teroris Pak, orang Indonesia ini Pak. Indonesia itu Pak, mudah teroris, korupsi, terus apalagi hoax, senangnya dibohong. Hidupnya dari hoax. Tadi pagi kan kita bahas sama, tadi sore kan kita bahas dengan Pak Ponto. Memang cari nafkahnya dari hoax. Maaf kata ya, saudara ya, nggak usah dimaafin juga sih sebenarnya. Iya sih, nggak usah. Agamanya juga agama hoax kok Pak. Itu kan? Dia Pak. Agamanya agama hoax, kitabnya kitab hoax. Tiap hari mereka teriaknya apa? Allah hoax, Allah hoax, Allah hoax, Pak. Ya. Jadi Pak, Allahnya Allah hoax. Tiap hari mereka azannya Allah hoax, Allah hoax. Teriak-teriaknya 5 kali sehari Allah hoax, Pak. Terus begini ya Pak, beda ya orang Barat, artinya yang percaya dengan kepercayaan sama kita, itu dengan mereka beda. Mereka berani loh kalau apa-apa tusuk dari belakang loh Pak. Oh iya Pak, itu yang terjadi Pak. Aduh. Terjadi Pak, kemarin di Yerusalem sama di Haifa ditusuk Pak. Iya. Seorang wanita. Maksudnya itu juga, maksudnya nusuk dari belakang itu apa? Politikusnya juga begitu. Ya sama-sama manis di depan, ya kan? Ya, ruwet di belakang. Berpura-pura, oh kita ini, padahal hatinya, istilahnya hati iblis gitu loh Pastor. Jadi ya saya pikir mudah-mudahan bisa selesai, Gaza bisa diambil alih oleh Israel Pak. Harus Pak. Kalau Israel juga kalau sudah bilang perang ya berarti diambil alih dong Pak. Iya. Pak Ponto udah bilang, berarti aneksasi. Iya, boleh aneksasi. Dan secara dunia internasional itu legal Pak. Bagus. Karena aneksasi Pak. Iya, kita juga nih banyak yang tur jadi tertunda. Banyak yang tur mau datang tertunda semua. Tadi pagi Pak Pol, tadi pagi ada pernyataan dari juru bicara dari IDF ya, tentara Israel, yang menyatakan bahwa ya mereka akan selesaikan secara tuntas karena jadi ini juga suatu kebenaran yang harus nyatakan, karena itu yang saya bilang. Kalau dikasih kebaikan itu karena peri kemanusiaan, karena Israel itu tinggi sekali peri kemanusiaannya. Iya, betul. Akhir dengan peperangan yang tidak akan pernah putus. Bahkan mereka mengambil suatu contoh daripada Henry Truman ya, pada perangnya kedua. Karena dia keputusan ini memang sangat krusial. Ya, dibandingkan dengan Israel sekarang. Truman waktu itu kan si Yasser Arafat sama siapa itu? Sebelumnya, ya betul. Yang itu Jimmy Carter yang sama Yasser Arafat sama itu ya? Ya, itu belakangan Pak. Ya. Nah, Jimmy Carter sama si Anwar Sadat. Iya, penjelasan di mana decision yang harus dilakukan oleh pemerintah Israel sekarang. Tadi pagi dia menyatakan bahwa ya ini keputusan sebenarnya yang menjadi suatu krusial di zamannya Perang Dunia Kedua, di mana Henry Truman sebagai presiden untuk melihat kalau dibiarkan Jepang merajalela, berarti ada kemungkinan ada 500 militer Amerika Serikat bisa
musnah. Gitu. Jadi sehingga harus dikirim bom atom, apa boleh harus buat. dikirim. Dengan itu terjadilah penyelesaian. Ya. Dan itu juga yang harus diapresiasi oleh orang Indonesia. Kemerdekaan Indonesia diakibatkan oleh bukan diapresiasi tapi harus ya betul, karena itu kan policy dari Amerika mengorbankan sebagian kecil orangnya demi memerdekakan demi mengakhiri Perang Dunia Kedua. Ya, menyelesaikan masalah dunia, Pak. Jadi harus demikian. Jadi nggak bisa lagi dibiarkan. Jadi kemerdekaan Indonesia bukan yang seperti dikumandangkan oleh orang-orang yang kadrun semua, bambu runcing. Tidak. Ini hasil. Bohong, Pak. Mana bisa bambu runcing ngalahin Belanda, Pak. Ya, sampaikan kebenaran-kebenaran yang ada. Ya begitulah. Jadi ini akan tindakan daripada Israel yang saya ikuti melalui juru bicaranya Yonatan Tarmisus. Terus Menteri Luar Negeri kayaknya dia punya pacar mungkin orang Palestina kali ya. Kelihatannya Pak ya, gatel Pak. Kalau ini Menteri Luar Negerinya kita gatel sama Palestina Pak. Dia. Oke, lanjut dulu Akuma, silakan Akuma. Lanjut karena saya mau kasih informasi lagi ya buat ending. Akuma silakan.